Dunia penyiaran Indonesia dewasa ini telah berkembang sedemikian pesatnya. Telah banyak stasiun radio, stasiun televisi dengan aneka program siaran. Tetapi tahukah Anda siapakah yang merintis dan bagaimanakah kisah awal sejarah penyiaran di Indonesia? Berikut ini sebuah tayangan yang mencoba menguak sejarah perintisan dunia penyiaran di Indonesia. Perkenalan bangsa Indonesia dengan teknologi penyiaran radio terjadi sekitar akhir dasawarsa 1920-an di Surakarta. Waktu itu, penguasa Keraton Mangkunegaran, Sri Mangkunegoro VII, menerima hadiah dari seorang Belanda, sebuah pesawat radio penerima atau receiver. Pesawat itu kemudian digunakan Mangkunegoro VII beserta permaisuri untuk mendengarkan pidato Ratu Wilhelmina dari Belanda dalam sebuah siaran langsung dari kota Eindhoven tahun 1927. Bagi orang yang hidup pada zaman itu, adalah suatu hal yang luar biasa, bisa mendengarkan secara langsung suara dari negeri seberang dengan suatu benda mati yang serupa dengan kotak kayu. Sebuah buku terbitan tahun 1936 menggambarkan suasana masyarakat pada awal mula perkenalan bangsa Indonesia dengan teknologi penyiaran radio. Berikut ini penggambarannya. Sungguh pun pada waktu itu suaranya masih belum sempurna kalau ditimbang dengan suara radio waktu sekarang. Akan tetapi, oleh sebab dianggapnya sangat mengherankan, maka sekalian pendengar itu pun tiada berhentinya menggoyangkan kepala karena amat takjubnya bercampur senang yang bukan kepalang mendengar suara-suara musik yang tiada ketahuan dari mana asalnya, sehingga tercengang-cenganglah mereka itu. Apabila di dalam tustel terdengar suara orang berkata-kata, sekalipun hanya berbisik-bisik, maka senang dan tertawalah sekalian pendengar itu. Sebaliknya, jikalau tustel itu sedang dicocokkan buat mencari baris gelombang yang selaras, biasanya terdengar suara bersuit-suit sangat keras. Terkadang juga bergelegar seperti geluduk dan sering pula menggero seperti mengaumnya seekor harimau. Maka terkejutlah sekalian pendengar karena ketakutan. Buku ini ditulis tahun 36 yang berusaha menggambarkan tentang peristiwa tahun 27. Menurut penulisnya, radio yang ada tahun 27 itu sudah ketinggalan zaman menurut orang yang hidup di tahun 36. Jadi sekitar 10 tahun itu memang sudah terjadi perkembangan teknologi penyiaran yang pesat. Pada tahun 1930, Sri Mangkunegoro VII mendirikan stasiun radio, semacam radio komunitas dengan nama Perkumpulan Kring Karawitan Mangkunegaran, disingkat PK2MN. Dengan adanya stasiun radio itu, musik kelenengan disiarkan melalui radio. Di Solo, menurut sebuah catatan, terdapat sekitar 20 pemilik pesawat radio yang ada waktu itu disebut dengan radio tustel. Siaran yang diputar adalah gamelan Jawa, ketoprak, dan wayang orang. Perkembangan stasiun radio PK2MN tampaknya agak kurang bagus dari segi teknik dan manajemen. Kemudian timbul gagasan untuk mendirikan sebuah stasiun radio yang baru, baik secara organisasinya maupun peralatannya. Pada hari Jumat tanggal 1 April 1933, diselenggarakan pertemuan di gedung Sosiet Sasono Suko, Surakarta.
Acara yang dimulai jam 7 malam itu menghadirkan pembicara Raden Mas Insinyur Sarsito Mangunkusumo, seorang kepercayaan Sri Mangkunegoro VII. Dalam rapat itu, Sarsito mengkaitkan pendirian sebuah stasiun radio dengan semangat kebangsaan. Menurut Sarsito, pendirian pemancar baru yang modern sangat penting bagi martabat bangsa Nusantara. Lewat pemancar baru, nanti akan dilestarikan dan dikumandangkan kesenian Nusantara. Mati hidupnya kesenian adalah tolok ukur dari derajat suatu bangsa. Rapat yang diselenggarakan tanggal 1 April 1933 itu kemudian melahirkan stasiun radio baru yang diberi nama Solose Radiovereniging atau SRV. Forum kemudian sepakat memilih ketua Insinyur Sarsito Mangunkusumo dan sekretaris Sutarto Harjowahono. 9 orang yang hadir kemudian merogoh kantong masing-masing untuk memberikan kontribusi pertama sebesar Rp1. Maka dengan modal awal Rp9 itu, SRV maju melangkah. Namun SRV belum dapat mengudara secara maksimal. Pada awalnya hanya menggunakan pemancar bernama JDA2 karena belum memiliki pemancar yang memadai. Pemancar harus dipesan ke perusahaan telepon dan telegram di Bandung melalui tawar-menawar yang alot, menyangkut soal harga dan tentu saja kendala politis. Maklum, pada saat yang bersamaan, pemerintah Hindia Belanda juga sedang mempersiapkan berdirinya stasiun radio baru yang kemudian dikenal dengan nama Nirom. Dengan bantuan dana dari Mangkunegoro VII, akhirnya pemancar bisa terbeli. Pemancar baru akhirnya tiba di Solo hari Sabtu Kliwon 5 Januari 1934. Pemancar kemudian ditempatkan di gedung sementara, yaitu Pendopo Kepatihan Mangkunegaran atas izin Patih Mangkunegaran, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Sarwoko Mangkukusumo. SRV kemudian menempati pendopo untuk melangsungkan siaran-siarannya. Siaran perdana SRV tersebut pada saat itu langsung disiarkan ke negeri Belanda. Ternyata siaran itu dapat diterima dengan baik. Terbukti datang telegram dari negeri Belanda yang menerangkan bahwa siaran sudah dapat diterima dengan jelas di Eropa. SRV juga kemudian membangun jaringannya di luar kota, yaitu di Batavia atau Jakarta, di Bandung, Surabaya, Madiun, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, dan cabang terakhir di Bogor. Kalau dari sisi pendiriannya, SRV ini lebih cepat 1 tahun daripada radio resmi pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Nirom. Dan dalam waktu kurang dari 10 tahun mampu membangun 8 jaringan stasiun radio. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, mengingat pembangunan jaringan itu dari nol. Hal ini berbeda dengan